Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, semoga doa permohonan kami naik ke hadirat-Mu. Perkenankanlah kami mengabdi padamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyak orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan selumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nabi Yesaya bernubuat bahwa
Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan kita. Kedatangan Mesias akan disertai dengan sorak-sorai, kemuliaan dan sukacita. Kedatangannya bukan hanya akan menyembuhkan penyakit, tetapi juga membaharui seluruh alam semesta. Alam semesta bersahabat kembali dengan manusia, sehingga manusia mengalami damai sejahtera. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil tadi kita bisa mendengar bahwa ramalan Nabi Yesaya bahwa Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan umatnya terwujud dalam diri Yesus Kristus yang menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyembuhkan banyak orang sakit dan membaharui segala hubungan Allah dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Penyembuhannya diawali dengan pengampunan dosa. Pasalnya, dosa dipandang sebagai sumber segala penyakit dan malapetaka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengampunan dosa itulah yang membawa kesembuhan dan membuka pintu bagi pembaharuan hubungan kita dengan Allah. Allah sendiri yang datang menawarkan keselamatan itu. Dari kita manusia dituntut iman, bukan hanya iman individual, tetapi juga iman dalam persekutuan kasih. Iman akan Yesus itulah yang mendorong teman-teman selumpuh untuk bersusah payah menjebol atap rumah agar dapat membawa selumpuh ke hadapan Yesus. Karena melihat iman mereka, Yesus pun menyembuhkan si lumpuh itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini berada dalam masa Advent, dan kita sekarang telah berada dalam masa Advent yang kedua. Advent dari kata Adventus artinya kedatangan. Berarti kita hendak menantikan Tuhan yang mau mendatangi umatnya. Tuhan yang mau mendatangi umatnya itu untuk membebaskan umatnya dari berbagai macam ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu. Maka masa Advent merupakan kesempatan yang baik untuk kita merenungkan kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah, sehingga kita setiap saat siap menyambut Tuhan yang mau datang dalam kehidupan kita. Dan memang Tuhan itu telah datang, tetapi karena kita masih dikuasai oleh pelbagai nafsu-nafsu dunia, dosa, maka mata iman kita tidak bisa melihat Tuhan yang sudah berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Ia setiap hari mengetuk pintu hati kita. Maka apakah kita mau membuka pintu hati agar ia mau masuk? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah selama masa Advent ini kita berjuang untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita dan berjuang untuk menata hidup kita supaya semakin sesuai dengan kehendak Allah. Pintu pertobatan terbuka lebar-lebar bagi setiap orang yang mau kembali kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita dan menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati dan tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.